Halo guys. Halo guys. Halo. Hai. Kembali lagi di channel aku dan kali ini kita akan membahas apa Cah? Kehidupan. Enggak. Kehidupan. Jadi kita hari ini akan membahas tentang biaya hidup di Jogja dan juga di Bandung. Nah, dibanding kita banyak-banyak bacot nih guys, langsung aja kita ke pembahasannya. Kenalan diri dulu dari sebelah sini. Oke. Jadi nama saya Anissa Diamona Rozi. Instagram boleh? Boleh Instagram. Jadi Instagram saya tuh Anissa Diamona, Anissanya double N. Nah, saya itu dari Institut Teknologi Bandung, jurusan Teknik Mesin. Angkatan 2019, masih muda. Nama aku Muhammad Lutfi Aprilian dari Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, angkatan 2019. Jadi langsung aja nih, mungkin berapa biaya hidup di Bandung? Pertama dari kos dulu ya. Oke, biaya kos di Bandung berapa? Kalau ngomongin biaya kos, gue belum bayar. Aku sendiri tuh mau kenalin kalau misalnya nama kosan aku tuh daerah Cisitu. Oh, Cisitu. Jadi kalau di daerah Cisitu itu kisaran harganya tuh sekitar 1 juta. Ya ada sih yang 800-an. Oh, 1 jutaan. Wow, mahal ya? Mahal guys, 1 juta. Sampai kisaran 3 juta. Oh, sampai 3 juta. Tapi kalau untuk aku sendiri, aku tuh kosnya 1.200.000. Oh gitu, jadi 1.200.000 guys. Nah, kalau misalnya di tempat aku di Jogja itu bervariasi. Ya dari 200.000 sampai harga 3 juta. Tapi kalau misalnya 2 juta itu udah lengkap lah pokoknya. Tapi kalau untuk kosanku sendiri guys, itu harganya cuman 550.000. Itu bukan kosan ya? Iya, kamu kan asrama kan? Iya, aku asrama guys. Fasilitas 1.200.000 dapat apaan aja tuh? Kan pasti banyak kan? Kamu nggak bakalan percaya kalau aku bilang isi fasilitas kosan aku sendiri. Jadi kosan aku tuh emang kamar mandi dalam, alhamdulillah ya. Karena banyak teman aku tuh 1.500.000-an kamar mandinya di luar. Hah? 1.500.000-an kamar mandi luar? Kamar mandinya rame-rame. Masya Allah. Nah, ini kamar mandi dalam, udah dapat tempat tidur, udah dapat meja belajar, lemari. Tapi jangan harap bakal dapat AC sama TV, nggak ada. Iya, kan juga Bandung itu dingin nggak sih? Bener, nggak perlu lagi AC. Iya, jadi kalian nggak perlu AC guys kalau misalnya di Bandung. Nah, mungkin kalau misalnya di Jogja ya, kalau di Jogja itu kalian dengan harga 550.000 dengan 550.000 itu kalian akan mendapatkan misalnya kamar mandi di luar yang pasti ya kalau bisa asrama. Terus dapat fasilitas wifi, terus dispenser, air galon, itu udah semua dari asrama. Terus kamarnya kamar itu ya cuma 1 orang. Kalau misalnya 2 orang di asrama itu harganya 400.000-an gitu guys. Nah, ini mungkin bisa jadi bayangan untuk kalian ya, dari kita nih. Jadi kita lanjut lagi ke kemana aja? Biaya makan. Jadi mungkin kita langsung aja mungkin dari Jogja dulu ya. Kalau di Jogja mungkin aku itu sehari habisnya 20.000, 25.000 lah. Iyo, pastinya. Berapa kali makan itu? 2 kali. 2 kali. Jadi udah sama jajan guys itu. Kalau misalnya di Jogja itu 20.000 itu udah dapat 20.000 itu nasi ayam 2 kali sih. Kalau misalnya kalian tahu tempat-tempatnya ya, kayak di Mas Kobis. Di Mas Kobis kalian 10.000 nasi, telur geprek, tahu 1 sama es teh. Nah, kalau misalnya itu ayam nasinya bisa nambah? Bisa. Itu kalau misalnya di Jogja guys, itu kalian tinggal ambil aja deh, pokoknya prasmanan guys. Jadi kalian prasmanan, kalau kamu di Jogja itu pasti kamu gemuk. Misalnya nih, gimana kalau misalnya di Bandung? Kalau di Bandung sendiri tuh ya terkenal lah ya makanannya, harganya selangit. Kantong mahasiswa jebol lah ya kalau jebol. Gitu. Nah, tapi sebenarnya itu pintar-pintar balik kita mahasiswa kan maunya nyari yang murah, enak, banyak gitu kan. Nah, kalau aku sendiri tuh ada 2 pilihan. Yang pertama ayam geprek. Oh, ayam geprek ya. Jadi yang terkenal itu namanya ayam geprek Chris Bar sama Tafel, itu dekat kisaran ITB. Itu harganya 15.000, udah dapat nasi, ayam geprek, es teh manis, sama sayuran itu sepuasnya. Tapi ayamnya nggak sepuasnya, cuma 1, mohon maaf. Misal nih, hari ini aku pengen mengirit uang aku gitu. Mau ngirit, jadi aku pengen kisaran aku kalau bisa makan banyak 6.000 atau 7.000. Itu bisa ambil nasi, telur sama
kuah sayur biasanya, gitu. kuahnya aja, jangan sayurnya. Sama dapat minum itu udah sekitar 6.000 7.000 dapat. Kalau di warteg itu kalau 20.000 tuh udah dapat nasi, tempe, orek, ayam, semuanya udah lah, udah penuh tuh mangkok, udah nggak bisa lagi. Gitu. Oh jadi gitu guys ya. Beda tipis lah ya kalau makanan antara di Bandung sama di Jogja. Gitu guys. Tapi kamu sehari habis berapa makan doang? Kalau aku tuh biasa kan sering jajan-jajan juga ya. Itu mungkin habis sekitar 25 sampai 30.000 lah. Wow, sehari. 25.000 sampai 30.000 guys sehari. Itu cuma 2 kali Itu makan. mahal sih menurutku. Kalau misalnya di Jogja itu sehari paling ya tadilah 20.000 itu udah kenyang cuy. Enak ya, murah. Iya, beda 10.000 lumayan loh. Iya. Kalau misalnya 30 hari berarti bedanya 300.000. Wow, banyak banget. Kita sambil menghitung sambil cerita. Iya, sering itu sampai cerita. Terus lanjut ke biaya transportasi. Nah, kalau misalnya di Bandung ada apa aja nih transportasi? Oh, kalau aku sendiri tuh sebenarnya bawa kendaraan pribadi. Oh, kendaraan. Tapi kalau di sana tuh lebih sering naik kayak Gojek, transportasi online, sama ada angkot di sana. Jadi kebetulan angkot di sana tuh banyak. Kamu mau ke mall-mall juga bisa naik angkot. Mungkin ada beberapa yang nggak bisa lewatin angkot ya baru naik Gojek. Oh, naik Gojek. Ya sambung menyambung lah ya gitu kan. Sambung menyambung Iya. guys. Tapi kalau misalnya lagi diskon-diskon ya enak naik Gojek lah ya, ngapain Iyalah. capek. Apalagi Iya. ya gitu pokoknya Kebetulan kendaraan juga online. kayak deket kan, itu tuh rata-rata kita kalau nggak ke kampus ya ke tempat nongkrong gitu kan. Itu kebetulan deket-deket juga, jadi kayak angkot masih lewat, aman. Aman. Kalau Oke. di Jogja sendiri sih gimana? Kalau di Jogja, kalau aku pribadi aku naik kendaraan pribadi ya. Kalau naik kendaraan pribadi itu paling kalau kalian naik motor itu sebulan habis 200.000 lah kalau misalnya kalian bolak-balik ke kampus, kosan sama pergi jalan-jalan. Tapi kalau misalnya kalian kerja atau jalan-jalan jauh itu bisa habis 300.000 sih sebulan. Tapi kalau di Jogja itu kendaraan umum adanya cuma Gojek, Grab sama Delman. Itu kalau Delman. Naik Delman gimana ya? Jadi kalau di Jogja itu guys ada Delman ya. Jadi kalau kalian pernah ke Malioboro atau kemana pasti kalian umum lah ngeliat Delman. Tapi biasanya untuk wisata aja sih. Kalau misalnya kalian ingin keliling-keliling itu bisa banget naik Trans Jogja. Kalau di Jogja itu ya samalah kalau kalian di Palembang sana kan Transmusi ya. Lanjut kita ke nongkrong. biaya nongkrong. Nah, kalau di Bandung nongkrong gimana nih? Nah, kalau di Bandung tuh emang godaannya syaitannya banyak banget. Emang tiap hari nongkrong tuh kalau aduh bosannya di kos pasti nongkrong. Nah, jadi kalau aku sendiri tuh sebenarnya salah satu orang yang paling sering nongkrong. Yoi, nongkrong coy. Nongkrong coy. Nah, kalau nongkrong tuh ada dua nih. Biasanya kalau nggak di McD itu di Abnormal. Kebetulan mereka itu bukanya 24 jam dan paling dekat sama kampus. Di situ juga ada yang namanya Sansko. Sansko. Nah, itu kayak ya tempat makan tapi rating harganya agak mahal. Jadi rata-rata tempat nongkrong di Bandung itu harganya sekitar 20 sampai 50.000. 20 sampai 50. Tergantung kebutuhan kalian sih. Kalau aku kan nongkrong biasanya buat belajar. Itu nyari yang dekat-dekat ITB, makanya yang sering kita denger lah Abnormal gitu-gitu. Itu. Kalau kamu mau nongkrong buat happy-happy itu biasanya di arah Jalan Riau. Oh, Jalan Riau. Nah, Jalan Riau. Jadi kalau kalian mau nongkrong bisa banget di Jalan Riau. Seru, sip. Jadi biaya nongkrong nih sehari habis berapa? Wah, kalau sehari itu mungkin 50.000 lah minimal. Wow, 50.000 Ya, guys. kalau nongkrong 50.000. Tapi kalau misal nongkrong biasanya balik lagi ke kalian sih, gimana sih cara ngatur keuangannya. Ya, gaya hidup kalian gimana? Iya. Apakah kalian emang suka nongkrong atau justru anak rumahan gitu? Atau mungkin kalau kalian nongkrong mau diakal-akalin belinya cuman es teh manis bagi 2 bagi 3 gitu kan. Gitu. Kalau misalnya Kamu sendiri gimana, sering nongkrong enggak nih? Aduh, kalau di Jogja guys, nongkrong itu mau sering mau enggak itu murah, Cak. Iya. Misalnya kamu mau nongkrong di mana ya? Misalnya kalau di Jogja itu kita lebih suka di angkringan. Kalau misalnya di angkringan itu 10.000 udah kenyang lah istilahnya. Lumayan sih, lumayan kenyang walaupun nggak kenyang-kenyang banget. Jadi kalau misalnya ngerjain tugas emang nggak terlalu proper sih untuk ngerjain tugas di situ. Tapi kalau misalnya kalian mau ngerjain tugas nih, kalian bisa banget datang. Kalau di sana itu ada yang namanya sintesis ya kalau nggak salah namanya. Terus sama lantai bumi, dan ini nggak disponsorin pihak manapun ya. Tapi kalau di sana itu emang agak mahal ya. Kopi itu bisa 15.000 ya. Wah, itu kalau kopi 15.000 murah sih di Bandung. Murah cuy kalau di Bandung. 20-an loh. Kalau
dengan fasilitas yang ada kayak tadi bisa untuk rebahan segala macam ya, itu menurutku ya segitu harganya. Kalau makan biasanya kita itu bawa mesen makan di situ juga jarang, di situ cuma minum aja terus makan di luar gitu ya. Terus kalau misalnya nongkrong ngerjain tugas, kita lebih suka ngerjain di perpustakaan pusat, itu kalau aku ya. Nah, kalau nggak di learning center di fakultas gitu, Cap. Kalau sehari nongkrong tergantung tempatnya. Kalau misalnya tempatnya emang agak hype yang kayak itu, bisa sampai ya sama sih, hampir sama, 50 ribuan lah. Tapi kalau misalnya kalian cuman ke angkringan atau jalan-jalan keliling ya 10.000 udah cukup lah ya. Gitu guys. Enak banget berarti. Ya kalau kita pada ke Jogja nongkrong mulu, itu. Nongkrong terus. Angkringan mulu udah. Yang terakhir nih, laundry cuy. Laundry. Kalau di Bandung nih, gimana sih laundry? Apa kamu nyuci sendiri atau jadi, gimana? Kalau di laundryan di Bandung tuh sebenarnya rada-rada mahal, jadi harus pinter-pinter nyarinya. Kebetulan kalau di dekat aku kan tempat kos aku tuh kan dekat ITB, jadi emang banyak mahasiswa ya. Nah itu ada laundryan yang rentang harganya paling murah itu 5.000. 5.000. Paling murah 5.000. Masya Allah. Nah itu ya kadang tuh sampai 7 ribuan lah kayak gitu kan. Jadi ngakalinnya itu kita yang gampang-gampang nyuci sendiri lah ya, karena misalnya yang kayak kos-kos rumah nyuci sendiri. Cuman kalau misalnya buat pergi-pergi di laundry gitu. Kalau capek baru nge-laundry. Gimana caranya jangan sampai nge-laundry deh, soalnya subhanallah ini laundryan saya aja nggak diambil 3 bulan ini sama. Jadi selama COVID ini dia nggak ngambil laundryan udah 3 bulan cuy. Bayangin itu laundryan udah 3 bulan tempat bibi-bibi laundry. Iya, belum dibayar lagi. Nah, kayaknya udah disumbangin ya. Kalau kamu sendiri nge-laundry atau gimana? Kalau aku biasanya itu kalau misalnya nggak males ya, itu nyuci sendiri. Jadi kalau di asrama itu ada tempat cuci baju sama tempat WC itu beda. Jadi kita bisa nyuci baju terus nyemur di balkon gitu. Tapi kalau misalnya laundry di sana itu macam-macam. Jadi ada yang 3.500, ada yang 4.000, 4.500. Iya, kalau di sana. Itu tergantung waktunya. Jadi kalau misalnya kita mau yang biasa nih yang 2 hari itu bisa cuma 3.500. Tapi kalau misalnya kamu memang mau lebih cepat 2 hari, 1 hari itu bisa harganya tambah naik. Tapi aku menyarankan ya kepada teman-teman semua, misalnya kalian beli laundry nggak apa-apa lah yang agak mahal, yang penting bersih. Ya benar-benar. Karena kadang laundry itu yang beberapa laundry pengalamanku dicuci baju putih jadi kuning. Iya nggak sih? Iya benar. Iya banget. Kalau nggak tuh ada juga tuh tempat laundryan aku tuh nggak usah sebut nama laundrynya. Jadi kebetulan tuh lagi uang lagi menipis lah ya. Jadi harus ke laundry kalau bisa semurah mungkin. Iya. Nah emang beda guys. Emang kalau tergantung kualitas harga tuh. Jadi baju tidur saya semuanya copot semua, jadi nggak bisa dipakai lagi, malah robek ya udah nggak usah dipakai. Bisa sampai robek ya? Iya bisa sampai robek. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa ngeset sendiri ya. Nanti kalau kalian misalnya udah sampai di daerah-daerah yang dituju, kalian bisa nyari laundry sendirilah yang cocok untuk kalian. Karena memang laundry itu cukup krusial guys, karena pakaian penampilan ke kampus itu, waduh itu bisa merubah segalanya. Mungkin guys, jadi biaya hidup kita selama 1 bulan di Bandung dan juga di Yogyakarta bakal kita buat ringkasannya di sini ya. Ini untuk di Bandung nih. Untuk di Bandung. Nah kalau untuk Jogja di sini. Nah, jangan lupa dilihat ya guys. Iya dilihat ya. Mungkin kalau misalnya videonya mungkin nanti kepanjangan nih guys ya. Oke, jadi mungkin sekian dulu video dari kita berdua, dan mungkin nanti di video-video selanjutnya kita akan membahas juga tentang perkuliahan kita. Karena dia ini kuliah di teknik mesin dan aku di psikologi. Jadi kebalik. Kan? Nah, gitu mungkin kita akan bahas itu ke depan. Dan jangan lupa di like, comment, share, dan juga di subscribe channel ini. Iya, channel yang gak jelas ini. Oke, terima kasih guys. Sampai jumpa. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.